warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Perkenalkan, nama aku Indri Yulianti, NPM 18 114 32 1023, Program Studi Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Bung Hatta, Padang. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Helmawati SE MSI dengan topik kepemimpinan wirausaha. Langsung pada videonya. Baiklah, definisi kepemimpinan secara umum adalah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Ciri seorang pemimpin. Yang pertama ada percaya diri, bertekad baja, ketiga penuh motivasi, keempat tegas atau tidak pelin-pelan, yang kelima karismatik, keenam antusias, dan ketujuh pemberani. Karakter yang membedakan antara pemimpin dan bukan pemimpin menurut Stephen P. Robbins 2001. Yang pertama ada ambisi, kedua hasrat untuk memimpin, yang ketiga kejujuran dan integritas, keempat percaya diri, kelima kecerdasan, keenam atau yang terakhir adalah pengetahuan yang relevan dengan pekerjaannya. Baiklah, langsung saja kepada poin pentingnya kepemimpinan. Keunggulan wirausaha yang sukses dibandingkan dengan wirausaha yang gagal terletak pada dinamika dan efektivitas kepemimpinan. Pimpinan wirausaha merupakan unsur pokok di dalam setiap perusahaan. Ada 3 variabel atau unsur utama yang tercakup di dalam kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan melibatkan orang lain. Seorang wirausaha akan berhasil apabila dia berhasil memimpin karyawannya atau pembantu-pembantu yang mau bekerja sama dengan dia untuk memajukan perusahaan. Yang kedua, kepemimpinan menyangkut distribusi kekuasaan. Para wirausaha mempunyai otoritas untuk memberikan sebagian kekuasaan kepada karyawan atau seorang karyawan diangkat menjadi pemimpin pada bagian tertentu. Ketiga, kepemimpinan menyangkut penanaman pengaruh untuk mengarahkan bawahan. Seorang wirausaha juga harus dapat memberi contoh yang baik bagaimana melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperintahkan. Masuk kepada keterampilan memimpin. Keterampilan yang harus dimiliki seorang dalam memimpin adalah sebagai berikut. Yang pertama, technical skills. Kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat operasional atau teknis. Yang kedua, human skills. Kemampuan bekerja sama dengan para bawahan dan membangun tim kerja dengan pendekatan kemanusiaan. Ketiga, conceptual skill. Kemampuan menyusun konsep atau berpikir dan mengungkapkan pikirannya. Ada perbedaan kekuasaan atau power dengan kepemimpinan. Kekuasaan atau power dalam hubungan wirausaha adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah coercive power atau kekuasaan memaksa. Dengan kekuasaan memaksa, seorang pemimpin mampu memerintah anak buahnya dengan efektif. Yang kedua ada reward power, kekuasaan penghargaan. Dengan berbagai penghargaan yang diberikan kepada anak buahnya, maka kekuasaan dapat dijalankan dan didukung oleh anak buahnya. Yang ketiga ada legitimate power atau kekuasaan sah. Seorang pemimpin diterima secara legalitas atau sah sehingga ia memiliki kekuasaan. Dan yang keempat atau yang terakhir ada expert power, kekuasaan ahli. Dengan keahlian atau spesialisasinya, maka kekuasaannya bisa diterima dan dijalankan oleh anak buahnya. Yang kelima ada referent power atau kekuasaan referensi. Dengan adanya referensi, maka seseorang memiliki kekuasaan untuk memerintah. Selanjutnya ialah kunci efektivitas kepemimpinan. Yang pertama, hubungan pemimpin anggota. Hubungan yang berkaitan dengan tingkat keyakinan, kepercayaan, dan respek bawahan. Dan yang kedua ada struktur tugas, tingkat penugasan pekerjaan yang diprosedurkan. Yang ketiga ada kekuasaan jabatan.
tingkatan pengaruh yang dimiliki seorang pemimpin yang berkaitan dengan variabel kekuasaan. Selanjutnya yaitu tipe-tipe kepemimpinan. Pada umumnya, tipe kepemimpinan dipengaruhi oleh bakat serta lingkungan seseorang. Maka tipe kepemimpinan dibagi menjadi, yang pertama, ada tipe autokratis, yaitu menganggap organisasi sebagai milik pribadi. Kedua, mengidentifikasikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, menganggap bawahan sebagai alat semata-mata. Dan yang keempat, tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat. Dan yang keempat, tergantung pada kekuasaan formal. Dan yang kelima, ada menggerakkan bawahan dengan paksaan. Yang kedua, ada tipe militeristik, yaitu menuntut disiplin yang tinggi dari bawahan. Kedua, senang pada formalitas. Dan yang terakhir adalah sistem perintah untuk menggerakkan bawahan. Dan yang ketiga ada tipe paternalistik, yaitu menganggap bawahan belum dewasa, sering bersifat maha tahu, tidak memberi kesempatan pada bawahan untuk mengambil keputusan dan inisiatif serta kreativitas. Dan yang keempat ada tipe karismatik, dianggap mempunyai kekuatan gaib, biasanya keturunan bangsawan, berwibawa, dan berkemampuan menjadi teladan dan objektif. Yang kelima ada tipe demokratis, yaitu senang menerima saran, pendapat, dan kritik dari bawahan, mengutamakan kerjasama dan mencapai tujuan. Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadi sebagai pimpinan. Yang keenam ada tipe liberalistik, yaitu ada kebebasan tanpa pengendalian, pimpinan tidak mengendalikan bawahan sepenuhnya. Segala sesuatu dipercayakan pada bawahan dan pimpinan kurang bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu kriteria pemimpin. Di sini ada 4 kriteria seorang pemimpin, yaitu yang pertama, sidik, yang artinya benar. Segala ucapan dan tindakan seorang pemimpin harus berlandaskan pada kebenaran dan menuju pada kebenaran. Dan yang kedua ada amanah, yang artinya dapat dipercaya, mampu membawa kepercayaan bawahan menuju kepada kebaikan dan kebajikan. Ketiga, ada tablik, yang artinya komunikatif. Seorang pemimpin harus memperhatikan aspirasi dan membantu mengatasi kesulitan bawahannya. Dan yang terakhir, atau yang keempat, ada fatonah, yang artinya cerdas. Seorang pemimpin harus smart dan inovatif. Selanjutnya itu fungsi pemimpin. Fungsi pemimpin di sini ada yang pertama, mengambil keputusan, kedua, memotivasi bawahan, ketiga, sumber informasi, keempat, menciptakan inspirasi, kelima, menciptakan keadilan, keenam, kalkulator, ketujuh, mewakili organisasi, kedelapan, menyelesaikan konflik, dan yang sembilan, berikan sugesti. Selanjutnya itu perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan yang pertama yaitu mengarahkan pada kemampuan individu, sedangkan manajemen mengarahkan pada sistem dan mekanisme. Yang kedua, kepemimpinan merupakan kualitas hubungan, sedangkan manajemen merupakan fungsi status kewenangan. Yang ketiga, kepemimpinan diarahkan untuk mencapai keinginan, sedangkan manajemen diarahkan untuk mencapai tujuan. Keempat, kepemimpinan bersifat hubungan personal, sedangkan manajemen bersifat hubungan impersonal. Yang kelima, kepemimpinan menggantungkan diri pada sumber yang ada pada dirinya, sedangkan manajemen menggantungkan diri pada daya dan dana yang ada. Selanjutnya yaitu pemimpin diangkat oleh pengikut, sedangkan manajer diangkat oleh kekuasaan. Pemimpin mengandalkan kewibawaan personal, sedangkan manajer mengandalkan kewibawaan posisi. Pemimpin bertindak sebagai pencetus ide, sedangkan manajer bertindak sebagai penguasa. Pemimpin bertanggung jawab pada bawahan, sedangkan manajer bertanggung jawab pada atasan. Pemimpin bagian dari pengikut, manajer bagian dari organisasi.
Perbedaan sikap dan cara berpikir. Pemimpin yang pertama ada mencari alternatif baru. Yang kedua, mengembangkan problem sebagai suatu tantangan. Yang ketiga, menemukan solusi kreatif. Keempat, menghargai pembaruan, cara baru, dan tidak terlalu terikat pada aturan. Dan yang kelima, berpikir divergent. Sedangkan di sini, sikap dan cara berpikir manajer yang pertama adalah menurut pada atasan, menggunakan cara pada umumnya, menemukan satu cara saja, mengekor pada orang lain. Yang kelima, tertib untuk menghasilkan duplikasi kerja. Dan yang keenam, mengatur orang berdasarkan aturan. Dan yang terakhir yaitu berpikir conversion. Jadi kesimpulannya adalah kepemimpinan adalah suatu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dan membantu orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan wirausaha yang unggul terletak pada dinamika dan efektivitas kepemimpinan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.